apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk bermuatan tebu menabrak seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Tegal. Seorang pesepeda motor meninggal dunia. Gempa bumi yang menerjang Tegal mengakibatkan 8 rumah warga di Kabupaten Brebes rusak. Lima 15 kios di Pasar Pucang, Kabupaten Magelang ludes terbakar, kerugian ratusan juta rupiah. Diduga sang sopir mengantuk, sebuah truk bermuatan tebu oleng dan menabrak median jalan dan seorang pengendara sepeda motor. Akibatnya, seorang pesepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan seorang lainnya kritis. Dua pengendara motor tergeletak di jalan setelah tertabrak truk muatan tebu pada Jumat pekan lalu di Jalan Arteri Pantura pada Harja, Kabupaten Tegal. Seorang pengendara motor meninggal dunia di tempat, sedangkan seorang lainnya kritis. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Mitra Siaga Dampyak, Tegal. Kedua korban merupakan kakak beradik yang hendak berangkat kerja di sebuah pabrik rokok tak jauh dari lokasi kejadian. Naas keduanya tertabrak truk yang melaju oleng dari arah timur. Sebelum menabrak korban, truk sempat menabrak median jalan, kemudian terguling. Sopir truk mengaku dirinya mengantuk karena kelelahan usai terjebak macet selama 4 jam di wilayah Comal dan Petarukan, Pemalang. Tadi sekitar jam 5 itu saya nggak sadar itu, tahu langsung nabrak pembatas jalan. Ngantuk mungkin ya? Ngantuk. Dari mana ini? Dari Pati Mau ke Subang. Ke Subang. Sendirian? Sendiri. Nggak ada kernet? Nggak ada. Udah sempat istirahat? Sempat istirahat di Pemalang karena semalam itu macet total di Pemalang itu sekitar 4,5 kilo lah. 2 jam lebih saya kejebak macet malam itu. Begitu lolos saya langsung tidur itu di Pemalang. Sampai jam 4 tadi baru bangun. Ini perjalanan baru 1 jam. Ini tadi sempat nabrak trotoar dulu berarti ya? Iya, nabrak trotoar, kemudian nyebrang ke arah berlawanan. Evakuasi bangkai truk yang terguling di tengah jalan sempat mengakibatkan antrean kendaraan dari 2 arah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal. Diduga akibat remblong atau tidak berfungsi, sebuah truk box bermuatan plastik terguling dan melintang di Simpang 3 Exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang. Truk yang melintang menutup semua jalur menuju Semarang, sehingga sempat mengakibatkan kemacetan panjang. Truk box bermuatan plastik ini terguling dan melintang di Simpang 3 Exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang pada Sabtu siang pekan lalu. Akibatnya posisi truk menutup semua lajur jalan menuju arah Semarang sehingga mengakibatkan kemacetan panjang. Kejadian bermula saat truk box melewati gerbang tol Bawen. Sang sopir merasa rem truk tidak berfungsi sehingga truk terus melaju dengan kencang. Untuk mencegah korban jiwa, sopir menabrakkan truk ke lokasi taman, pagar proyek, media jalan dan serta sejumlah tiang sehingga mengakibatkan truk terguling. Setelah bayar tol itu jarak dari 100 meter sudah terasa ada kerusakan rem. Nah, semakin lama semakin turun, remnya nggak jelas. Langsung semakin kayak didorong, terus sudah pasti kalau remnya belum. Mau tak buang kiri nanti banyak korban, mau tak buang kanan banyak korban. Tak langsung ke taman aja. Truk tersebut mengalami gagal untuk pengereman. Artinya untuk menghindari dengan maksud tujuan dari supir itu biar bisa berhenti di polo jalan yang dimaksud berhenti, tapi ternyata tidak bisa berhenti, akhirnya bablas menuju ke jalur B dari arah Salatiga menuju Semarang. Sementara lagi evakuasi berjalan. Setelah itu dari petugas untuk pencairan arus. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.
Bangkai truk telah dievakuasi dan diamankan di kantor Satlantas Polres Semarang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kecelakaan beruntun melibatkan 7 kendaraan meliputi mobil, bus pariwisata, truk box, dan motor terjadi di Jalan Raya Solo Jogja, Kabupaten Klaten pada Jumat pekan lalu. Akibat kecelakaan tersebut, 3 orang terluka. Tabrakan beruntun 7 kendaraan terjadi di Jalan Raya Solo Jogja di Desa Wadung Getas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten pada Jumat pekan lalu. Kecelakaan melibatkan 2 buah mobil, 2 bus pariwisata, 1 truk box, dan 2 motor. Akibat kecelakaan, 3 orang terluka dan dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Klaten. Sementara kondisi kendaraan rusak dan kacanya pecah. Kecelakaan berawal ketika seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan melaju dari arah Klaten menuju Solo. Tiba di lokasi, mobil jenis pick-up yang berada di paling depan tiba-tiba mengerem mendadak saat terjadi kepadatan arus lalu lintas. Akibatnya kendaraan di belakangnya tidak bisa menghindar dan menabrak kendaraan lain. Mobil pick-up yang paling depan justru kabur tancap gas. Itu yang depan yang melarikan diri, KBM yang melarikan diri, itu mengerem mendadak, Mas. Jadi ada antrian, ada sedikit kepadatan arus. Itu untuk yang paling depan itu mengerem mendadak, jadi untuk yang di belakangnya itu tidak bisa menghindari. Seluruh barang bukti kendaraan disita polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Beralih ke informasi lain, jenazah sepasang suami istri yang menjadi korban kecelakaan maut bus terguling di Tol Cipali tiba di rumah duka pada Sabtu siang pekan lalu. Usai disolatkan, kedua jenazah langsung dimakamkan berdampingan di pemakaman umum yang tak jauh dari rumah korban. Jenazah pasangan suami istri, Iskandar dan Resmi Asyatun, yang menjadi korban tewas akibat bus yang terguling di Tol Cipali, Jawa Barat, tiba di rumah duka di Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang pada Sabtu siang pekan lalu. Kepergian korban meninggalkan 2 anak yang berada di Bogor, Jawa Barat. Keluarga dan tetangga berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Menurut pengakuan keluarga, korban sempat pamit akan bepergian jauh. Pas dia mau berangkat, ceritanya cuma mau pulang, cerita pulang itu yang agak aneh, cuma itu saya dengerin malam itu. Oh, dapat kabar jam berapa itu, Pak? Dapat kabar itu 4:30, cuman kabar kita lewat HP kan, terus kita bel anaknya yang di Jakarta itu, cuman anaknya juga belum bisa memastikan karena belum sampai di rumah sakit. Gitu. Oh, kalau kita kabar pasti itu jam 7 ya, setelah anaknya ketemu dengan orang tua. Sempat mampir ke rumah saya, dia maksa harus ketemu saya. Itu cuma sebenarnya ya kayak firasat pamit mungkin ya dia di rumah itu cuma ngasih apokat ke saya, jadi mau nggak mau harus ketemu saat itu juga. Waktu itu saya padahal sedang pergi, cuma waktu itu dia minta harus ketemu, terus kita ketemu di alun-alun, terus dia ngasih apokat itu, terus dia sambil pamit mau pergi jauh gitu katanya. Keberangkatan pasangan suami istri tersebut bermaksud untuk menjenguk anak dan cucunya yang tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun belum sempat bertemu, bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di kilometer 73, Tol Cipali, Purwakarta. Dari 18 penumpang, 12 orang meninggal dunia. Kedua jenazah yang tiba di rumah duka kemudian disemayamkan dan disolatkan di masjid sebelum dimakamkan di pemakaman umum yang tak jauh dari rumah korban. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.